Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir diberikan kesempatan untuk berdialog, untuk berbincang, untuk sharing dengan saudaraku pendengar Radio Purnama Sidi. Semoga perjumpaan kita lewat udara ini menjadi perjumpaan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga jauh jasad kita, tapi hati kita menyatu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga mungkin kita nggak pernah ketemu, tapi kita ketemu dalam kita melangit-langitkan doa. Semoga kita semua selalu menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa mendawamkan satu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu mencintai doa ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena hati itu seperti telapak tangan. Begitu mudah kita bolak-balikan di dalam satu hari. Mungkin hari pertama Ramadan kita semangat, hari kedua kita kendor. Hari ketiga kendor, hari keempat semakin kendor. Hari kelima kita kuat lagi, terus naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Maka Rasulullah meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tolong tetapkan semangat kami di dalam beribadah sepanjang bulan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan doa ini. Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita menjalani kebaikan-kebaikan yang ada di bulan ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan belajar dari seorang ulama besar, satu di antara 4 imam madhab, yaitu Imam Syafi'i. Semoga Allah meridhai beliau. Suatu hari Imam Syafi'i sedang bersama murid-muridnya. Tiba-tiba muncul di hadapan beliau seorang laki-laki berbusana lusuh. Penampilannya sangat biasa. Tidak terlihat sedikit pun tanda dari pakaian dan penampilannya bahwa laki-laki ini adalah orang yang istimewa. Tapi alangkah mengejutkannya. Tiba-tiba Imam Syafi'i memeluk laki-laki ini dengan pelukan yang begitu erat. Imam Syafi'i menyalami tangannya, lalu memeluk tubuhnya dengan pelukan yang begitu erat dan dahsyat. Pemandangan ini disaksikan oleh murid-murid Imam Syafi'i, sehingga satu dengan yang lain di antara mereka saling bertanya, guru kita ngapain? Siapa yang dipeluk? Kayak orang biasa. Gak istimewa, pakaiannya biasa, penampilannya biasa. Padahal guru kita orang yang mulia. Lalu rasa penasaran mereka mengantarkan mereka kepada satu pertanyaan kepada guru-guru mereka. Wahai imam, siapa sebenarnya laki-laki yang engkau peluk tadi? Bukankah engkau lebih mulia daripada laki-laki itu? Tapi terlihat engkau begitu memuliakan laki-laki itu. Imam Syafi'i menjawab, wahai anak-anakku, wahai muridku, ketahuilah. Laki-laki itu adalah guruku. Mereka semua terperanjak. Bagaimana mungkin laki-laki yang tidak diketahui namanya, penampilannya biasa, rupanya biasa? Imam Syafi'i mengatakan beliau adalah gurunya. Bagaimana mungkin itu terjadi wahai imam? Bukankah engkau adalah orang yang paling berilmu di tempat ini? Lalu Imam Syafi'i menjawab, ketahuilah wahai anak-anakku, ketahuilah wahai muridku, sesungguhnya laki-laki itu suatu hari telah memberikan satu ilmu kepadaku. Ketika orang itu berkata tentang perbedaan bagaimana anjing yang telah dewasa dan belum ketika kencing. Dia berkata kepadaku, anjing yang telah berdewasa, kalau kencing dia akan mengangkat satu kakinya. Berbeda dengan anak-anak anjing yang baru lahir. Dia akan membiarkan dua kakinya menapaki tanahnya. Itulah ilmu yang beliau berikan kepadaku. Maka demi Allah, walaupun hanya ilmu yang sederhana dan satu ilmu saja yang beliau berikan kepadaku, aku akan menganggapnya sebagai guru. Dan bagiku, guru itu adalah orang yang berhak memperbudakku. Guru itu adalah orang yang berhak memintaku sesuatu. Maka aku peluk dia, aku hormati dia. Masya Allah. Begitu mulia dan indah akhlak Imam Syafi'i. Begitu menghormati orang yang telah memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa kebaikan yang telah orang tua kita berikan kepada kita? Berapa kebaikan suami terhadap kita? Berapa kebaikan anak-anak yang telah sampai kepada tangan kita wahai orang tua? Berapa kebaikan sahabat yang telah sampai kepada tangan kita wahai saudaraku? Berapa kebaikan guru-guru TK, SD, SMP, SMA, dosen-dosen saat kita kuliah, teman-teman yang membantu kita dalam mendapatkan ilmu. Berapa kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita, lalu hari ini sedikit pun kita tidak mengucapkan kalimat syukur dan terima kasih kepada mereka.
Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada kebaikan manusia, sesungguhnya ia telah gagal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo biasakan lisan kita untuk mengucapkan terima kasih, jazakumullah. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan kepada kami. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah mengganti setiap kebaikan yang sampai kepada kami lantaran tangan Anda dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Ringankan lisan kita untuk mengucapkan terima kasih. Hormati orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Muliakan guru-guru yang telah memberikan ilmu kepada kita. Semoga dengan itu kita tercatat sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Mari kita berlatih menjadi Bu Syukur dan Pak Syukur dan Mbak Syukur dan Mas Syukur dan Dek Syukur. Supaya lisan kita ringan untuk mengucapkan terima kasih, matur nuwun, jazakumullah. Semoga Allah mengganti kebaikan Anda dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Sekarang, besok, bulan depan, sekarang waktunya untuk kita mengambil handphone kepada orang-orang yang belum kita ucapkan terima kasih lantaran mereka telah berbuat baik, kita sampaikan WA. Saatnya kita menelpon orang-orang yang telah berbuat baik, menghubungi orang-orang yang telah berbuat baik, dan besok saatnya kita berjumpa. Kita peluk, kita hormati siapapun yang telah berbuat baik kepada diri kita. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang gampang melupakan kebaikan satu di antara yang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai menghargai kebaikan orang lain dengan bersyukur, mengucapkan terima kasih, berterima kasih kepada saudara kita yang telah berbuat baik. Sesungguhnya kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku, semoga setiap kata, setiap bait, setiap kisah, setiap ilmu yang kita kaji di setiap kesempatan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada kita, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lembut hatinya, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu, lalu kita mencintai kebaikan, lalu Allah mencintai kita. Allahumma inni as'aluka hubbak ya Allah, kami semuanya di Ramadan ini meminta cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan ya Allah kami mencinta orang-orang yang mencintamu, berikan kami cinta orang-orang yang mencintamu. Wa hubba amal ladhi yusabbimuni ila hubbak, dan mencintai amalan-amalan yang membuat engkau mencintai kami. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fakir memohon ampun, memohon ampun kepada Allah. Mohon maaf dari saudara-saudaraku atas segala kekurangan yang Al-Fakir sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.